Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Salam. peserta kelas menulis daring KMD Elepsis. Dan tentu yang paling istimewa, selamat malam kita sampaikan kepada instruktur tamu kita pada malam hari ini, Mas Kurnia Effendi. Selamat malam, Mas Kev. Selamat malam, Subhan. Nah, Terima kasih, kita Mas. baru saja. Kenapa? Ya, terima kasih sudah berkenan hadir Ya. di ruang Ya. kelas menulis daring Elepsis, Mas Kev, untuk berbagi proses kreatif menulis ya. Mohon izin saya bacakan biodata singkat Mas Kev ya. Teman-teman, saya bacakan profil singkat instruktur tamu kita pada malam hari ini. Kurnia Effendi, lahir di Tegal 20 Oktober 1960. Menulis untuk media massa mulai tahun 1978. Telah menerbitkan 25 buku aneka genre, puisi, cerpen, esai, novel, dan memoir, serta 200-an antologi bersama. Ada orang baru, Mas. Penghargaan diraih dari hasil karyanya. Selain menulis, juga mengajar penulisan kreatif, menjadi juri lomba sastra, penyunting lepas, dan redaktur budaya. Tinggal dan bergiat di kota Jakarta. Dapat dihubungi melalui WhatsApp 0811 859603. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan instruktur tamu kita, Mas Kurnia Effendi atau akrab disapa Mas Kev ya. Mas Kev, topik diskusi kita tentang bincang proses kreatif sastrawan yang hari ini kita hadirkan Mas Kurnia Effendi. Beliau nanti akan membagikan materi bincang proses kreatif antara inspirasi dan teknik. Kepada teman-teman yang mengikuti kelas malam hari ini, diharapkan untuk dapat membuka videonya, kemudian menyediakan catatan, lalu nanti dapat bertanya kepada narasumber kita terkait materi yang dibagikan. Dan saya menyapa juga teman-teman di luar kelas menulis daring yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung di kelas menulis daring Elepsis untuk sesi kelas ke-160. Baik, waktu, layar, dan tempat kita berikan kepada instruktur tamu Mas Kurnia Effendi. Dipersilakan. Terima kasih, Elipsis. Terima kasih, kelas menulis daring. Terima kasih, Subhan, yang telah... Ini edisi 160 ya? 160, Mas Luar Kev. biasa. Ya, pandemi. Dari tahun 2020 ya rupanya. Ini tadi 2020. ada yang mengingatkan, nama saya tertulis salah ya, Kurnia. Ya udahlah, biarin aja. Baik, selamat malam teman-teman. Saya kira sudah sering ya kita ketemu, baik sebagian ketemu di darat, maksudnya di darat tuh ketemu secara fisik ya, beberapa, kemudian juga ada yang kita selalu bertemu di dalam secara virtual di dalam dunia maya. Tapi tidak mengapa, karena itu tetap saja kita bisa hangat, bisa dekat, bisa akrab. Apalagi sebenarnya saya diundang oleh Subhan ini eh, apa ya, mau menyatakan apa yang baru saya kira. Karena banyak hal yang sudah saya sampaikan di kelas-kelas, di mana-mana, bahkan dalam tulisan juga dalam karya-karya itu sebenarnya belum ada yang baru ya. Tetapi saya selalu mencoba justru memperbarui diri untuk terus belajar dari berbagai kawan, dari berbagai tulisan dan berbagai peristiwa supaya saya sendiri tidak bosan. Saya kira boleh juga kita bagikan layar supaya saya ngobrolnya nanti nggak kesana kemari. Supaya siapa yang mau? Ya, Subhan baik. sendiri ya. Oke. Nanti dibantu oleh tim kreatif kita. Silakan tim kreatif Kak Usno, Oh ya. kan layar. Oke, baik. Silakan Mas Kev. Iya, baik. Ya, ya. Uh, saya menyampaikan perihal proses kreatif ini juga tidak banyak-banyak, karena sebenarnya yang akan
disampaikan lebih banyak nanti justru kalau dipancing dengan pertanyaan. Jadi bagi saya proses kreatif itu antara inspirasi dan teknik ya. Jadi kalau teman-teman merasakan bahwa menulis ini tidak hanya imajinasi itu benar karena sebenarnya ada keterampilan yang mendukung imajinasi itu. Baik, ya berikutnya saya menulis cerpen, puisi, bahkan novel itu selalu dari judul. Jadi sejak saya pertama kali menulis tahun 78 itu yang pertama kali menjadi penting buat saya ketika mulai menulis adalah judul. Jadi saya bahkan mengoleksi judul yang belum tahu apa itu ceritanya. Dan biasanya judul itu datang berkelebat ya. Tiba-tiba dalam pembicaraan dengan teman-teman, wah ini bagus buat judul, saya bilang begitu kan. Ya. Nah, kemudian apakah suara saya putus-putus karena barusan ada tulisan tidak stabil? Nah, Tidak, gini, Mas Kev. ya cukup cukup jelas ya. Oke. Nah, kemudian ada satu hal lagi bahwa judul itu datang untuk meringkas cerita. Jadi berkelebat datangnya itu kalau saya sedang sendirian atau saya melihat sesuatu kemudian ini bagus nih jadi apa namanya jadi judul gitu ya, atau ketika ngobrol-ngobrol dengan orang biasanya saya malah malah ini bagus tuh buat judul gitu kan. Nah itu judul itu menjadi bagian atau modal penting buat saya ketika misalnya ada apa lomba ya, lomba menulis cerpen atau lomba menulis puisi. Nah, saya akan melihat daftar judul yang saya punya. Nah, kalau misalnya temanya cocok, kemudian judul itu menjadi bagian yang akan apa terkait dengan tema itu, saya akan tuliskan judulnya, kemudian baru menulis. Nah, sebaliknya tadi itu, jadi itu tadi judul menciptakan cerita, sebaliknya juga meringkas cerita. Meringkas cerita itu menurut saya kalau misalnya saya itu tidak punya kesempatan untuk menuliskan apa yang saya tangkap melalui panca indera, nah bagaimana caranya saya? Nah, saya akan memberikan kata kunci dari peristiwa itu atau dari ketika saya mendengarkan obrolan, misalnya yang paling baru gitu ya. eh, Paling baru itu beberapa jam yang lalu saya ngobrol dengan teman SMP saya yang sudah pensiun dari jenderal. Dia pernah menjadi Pangkostrat penggantinya Pak Gatot. Nah, itu tadi siang sambil makan siang gitu, dia bercerita banyak tentang masa kecilnya tentang itu. Dia berkelebat tuh judul. Wah, ini keren ya. Terus kemudian saya tuliskan tapi dalam bentuk frasa yang misalnya darah itu hitam jenderal misalnya gitu ya. Kan yang kita kenal kan darah itu merah jenderal. Nah, itu darah itu hitam. Karena apa? Karena dia memakai baju hitam tadi. Nah, itu cara meringkas saya dengan itu. Dengan membaca itu, saya akan ingat kembali paling tidak ya sebagian besar dari seluruh cerita yang dia sampaikan. Nah, pada saat saya memiliki waktu yang cukup, nah itu saya akan menuliskan. Jadi, beberapa hal yang tadi saya dengar, tempe bersama-sama, tetapi ternyata banyak hal yang saya tidak ketahui tentang dirinya dan itu sangat menarik tadi. Nah, itu akan menjadi bagian dari mungkin novel, bagian dari mungkin memoir kalau dia mau dituliskan, bagian dari cerpen kalau petikan-petikan itu akan menjadi sisipan dalam cerita-cerita saya. Nah, itu yang disebut meringkas cerita. Dan judul ini penting buat saya. Tidak tahu ya, buat orang lain saya kira penting karena bagaimana mungkin ada sebuah cerita tanpa judul, artikel tanpa judul, atau buku tanpa judul ya kan? Kalau kalau belum lama ini Imam Ma'arif seorang penyair yang meluncurkan buku kumpulan puisinya berjudul berjudul tanpa judul, berjudul tanpa judul. Nah, bahkan tulisan tanpa judul itu pun judul sebenarnya kan. Jadi nggak mungkin ada sesuatu yang polos begitu saja. Orang akan menyebutnya apa gitu kan. Ketika kita berada di ruang tunggu dokter, kita berada di bandara, berada di mana,
ketika membuka majalah, kita tidak mungkin punya waktu yang cukup lama untuk membaca seluruhnya, maka kita memilih judul yang paling menarik, kan seperti itu. Nah, judul-judul yang menarik itu, yang terkesan jurnalisme sastrawi itu biasanya di majalah Tempo ya. Dari situlah saya menganggap bahwa oh ini rupanya uh, jalan sama proses kreatif saya. Kan berbeda dengan Yudi TH, berbeda dengan Sani Bekun misalnya. Kan meminta saya tolong dong dikasih judul. Nah, ini bukan berarti saya spesialis judul ya sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kemudian judul yang saya usulkan itu ya udahlah cukup mewakili atau menggambarkan ceritanya, dan biasanya dia teman-teman ini senang gitu ya dengan itu. Nah, berikutnya sekarang coba jalan yang kedua. Iya, Halo, Mas Kev, sinyalnya putus-putus. curah kisah ya. Curah kisah dulu saya nyebutnya apa ya gini, tapi pokoknya saya kemudian menjadi itu kan juga. Halo, Mas Kev, artinya sinyalnya putus-putus. Tidak dengar dari Malang, Kak. Ya, artinya gangguan sinyal di tempatnya Mas Kev. Kita tunggu ya, teman-teman. Siap, ditunggu. Ya. Halo, Mas Kev. Artinya terlempar gangguan sinyal. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Coba japri kembali. Halo, Mas Kev. Apakah sudah bergabung kembali? Tim kreatif, mohon monitor juga nanti. Artinya gangguan sinyal ya. Apakah sudah bergabung, Mas Kev-nya? Halo, Mas Kev, apakah sudah bergabung kembali di ruang Zoom kita? Ya.
Hore, hore, hore. Ganti koneksi saya. Ya, Jadi di rumah ada dua atas sama bawah. Jadi baik, baik, sudah baik. terdengar suara saya? Oke, Mas, baik, baik. Sudah terdengar kembali. Ya, Ya, disilakan Mas, berikutnya adalah ya, mulai dari. berikutnya adalah curah kisah. Nah, ini mengapa saya sebut curah kisah? Karena saya biasanya eh, dermawan sekali. Bukan dermawan sebenarnya, tapi tidak ingin menunda. Jadi ketika saya misalnya ngobrol dengan Titi Kartitiani, ngobrol dengan Endah, ngobrol dengan siapa dalam mobil atau ketika sambil menunggu sesuatu, melihat sesuatu, kemudian saya merangkaikan peristiwa itu, saya rangkaikan, wah, misalnya Ani itu gini 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 gitu ya misalnya. Atau angin, saya pernah mengatakan begini, misalnya bintang-bintang yang kita lihat itu dari apa sih sebenarnya? Kan kita tahu sebenarnya itu ada astronomi, kita tahu dari sana. Tetapi saya membayangkan bagaimana kalau ternyata itu adalah eh, diputar orang dari sebuah lembah yang jauh, ya ada kincir, kincir itu diputar kemudian melemparkan api dan saking lemparannya jauh kemudian dia menetap di langit. Nah kemudian saya cocokkan dengan apa judul dulu itu muncul judul Kincir Api. Nah, Kincir Api itu menceritakan tentang itu, tentang seorang anak yang mau melihat ke sana, kemudian ternyata dia, eh, saya lupa ya, membayangkan atau benar-benar dia menemukan ada sebuah kincir yang diputar oleh seorang raksasa yang kemudian meninggalkan bintang-bintang di langit. Nah, itu seperti itu. Ketika ngobrol-ngobrol seperti itu, saya pernah perjalanan ke Serang, ke Banten dalam rangka OD OD Kampung. OD Kampung itu Golagong yang mengadakan, saya lupa tahun berapa ya, tahun 2006, 2007 apa belasan saya gitu. Nah, itu saya berangkat ke sana sama Ucu Agustin waktu itu. Nah, di sana juga ada waktu itu ada Saud Situmorang, ada banyak teman-teman yang apa pada saat itu memang menjadi menjadi apa pembicara atau memang hadir di sana. Teman-teman yang menginap itu diinapkan di rumah-rumah penduduk di sana. Nah, pada saat perjalanan itu saya bercerita sesuatu yang kemudian justru bukan saya yang lebih dulu menuliskan cerita itu, curah kisah itu, tetapi Ucu. Ucu suatu saat menelpon saya, Mas Kev, boleh nggak yang waktu itu diceritakan di mobil itu saya jadikan cerpen? Oh ya, boleh aja saya bilang gitu kan. Begitu dermawannya saya kan. Oh boleh aja silahkan, saya nggak. Ya, karena saya udah menceritakan tuh artinya silahkan aja, itu saya udah berbagi. Nah, kemudian cerpen itu menjadi satu yang di dalam buku apa ya, di apa di kepala saya apalah gitu ya, lupa saya nama judulnya, judul bukunya. Tetapi saya hanya berpendapat begini, mungkin idenya bisa sama, ya, inspirasinya bisa sama, tetapi ketika dituliskan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan dua cerpen yang lain. Saya pikir begitu. Kalau soal wah eh, keduluan dan ini saya tidak peduli sebenarnya karena saya punya gaya sendiri, Ucu punya gaya sendiri. Kemudian dengan curah kisah itu juga saya menitipkan ingatan sebenarnya kalau saya ngobrol-ngobrol dengan teman, memang risikonya adalah itu ketika saya ngobrolnya dengan seorang penulis, pengarang. Tapi kalau ngobrolnya dengan seorang pembaca, ngobrolnya dengan seorang yang biasa-biasa saja, saya bisa bisa menelpon dia kalau misalnya saya tertarik ingin menuliskan cerita yang pernah saya sampaikan. Saya misalnya dulu itu saya menceritakan ini, kayaknya ada detail yang saya lupa apa ya waktu itu ya. Nah, biasanya dia akan ingat karena apa namanya kalau pembicaraan-pembicaraan seperti itu sering teman-teman itu menganggap bahwa ada sesuatu yang apa ya, membuat dia merasa istimewa dan itu diingat gitu ya. Nah, kurang lebih itu. Jadi saya saya berbagi itu supaya tidak tersimpan dan hilang ya. Maksudnya kalau tersimpan kemudian lupa gitu kan. Kalau dibagikan kan akan nempel minimal akan dibantu oleh teman yang bisa saya telepon dan itu sebenarnya ternyata tadi seperti ketika peristiwa dengan Ujo Agustin itu berarti saya membagi inspirasi dan nggak masalah sebenarnya saya berdiskusi dengan siapapun kemudian atau kemungkinan juga ketika dia sedang menulis tapi macet gitu ya dia menyampaikan aduh kok apa namanya banyak basa-basinya ya cerpenku ini misalnya gitu ya coba aja yang itu dipotong-potong ini masukin aja unsur ini misalnya begitu. Nah antara lain seperti itu. Baik berikutnya. Nah
bermain adrenalin. Dulu judulnya Selalu Ya, itu di dalam proses kreatif yang saya tuliskan di buku kumpulan cerpen anak arloji, Selalu Ya, tapi saya ubah sekarang menjadi Bermain Adrenalin. Dan sebenarnya semua yang saya lakukan sampai hari ini adalah bermain adrenalin, terutama ketika saya mencoba mengikuti lomba. Saya mengikuti, bukan hanya itu, kalau lomba kan memang sudah disediakan formatnya untuk lomba dengan tema seperti ini, tenggat waktu sekian, jumlah katanya sekian, ya, artinya ada keterbatasan-keterbatasan yang harus diambil oleh seorang penulis, dan itu memerlukan bukan saja imajinasi tetapi keterampilan teknis, ya. Keterampilan itu kan kalau saya sampaikan tadi sejak tahun 78 saya menulis kan. Jadi artinya saya mungkin kalau misalnya diberikan sinopsis sedikit gitu, sinopsis siapapun, saya akan bisa menguraikannya menjadi sebuah cerpen. Soal buruk atau bagus bagi orang yang memberikan sinopsis itu urusan lain, tetapi saya akan bisa menyampaikan itu, dan itu saya kira modalnya, bukan modalnya, tapi bahwa itu adalah berkat dari keberlatihan. Jadi seseorang kalau dianggap akan mahir itu karena penulis itu keterampilan, seorang chef juru masak itu kalau tidak masak tiap hari, ya mana mungkin dia akan menjadi seorang yang sohor di dalam bidang masak, ya, misalnya itu. Nah, dengan Selalu Ya, ini contoh saja. Pada suatu saat, dan contohnya ini bisa macam-macam, tetapi saya yang paling gampang saja, suatu saat pada waktu bulan Ramadan, saya sedang rapat di kantor, kemudian Triyanto Triwikromo itu menelpon dari Semarang, ya. Dia mengatakan Triyanto nelpon saya, terus sebentar, saya lagi rapat, saya keluar dulu. Saya keluar dari ruang rapat, terus ada apa gitu. Dia bilang, Mas punya cerpen untuk Lebaran nggak? Saya bilang langsung punya. Dia bilang punya, gitu. Terus udah, oh oke, sip kalau gitu. Terus saya nanya, deadline-nya kapan? Lu tadi katanya punya, kok deadline-nya kapan? Ya tinggal kirim aja kan, gitu kan. Nah, saya bingung. Oh, maksud saya begini, saya punya, tetapi kan perlu ya saya mengarang-arang lah, perlu diracik kembali, perlu ini, mungkin ada yang harus ditonjolkan dan sebagainya. Oke, saya kasih waktu seminggu, begitu lah. Nah, begitu saya nulis, nah itu saya ingat, saya nulis, kemudian saya kirim gitu, waduh, jangan seperti ini, gitu kan. Dia bilang, kalau ini nanti, kebetulan saya menuliskan semacam kisah nyata lah, ya. Jangan seperti ini. Bisa lagi nggak? Oke, saya minta waktu lagi gitu. Oke, 3 hari sekarang, 3 hari. Saya nulis 3 hari, dan akhirnya, ini bagus, gitu kan. Nah, itu terjadi juga di yang kemudian saya bilang bermain adrenalin itu, saya mengambil risiko begini. Ini kalau misalnya tidak selesai, ini akan malu banget, gitu ya, akan malu banget. Jadi pada tahun 2006 bulan November, saya kan waktu itu masih menjadi redaktur budaya di tabloid Parle. Parle itu dulu punya salah satu tim dari Partai Demokratnya SBY, ya. Saya menjadi redaktur budaya di sana dan menulis artikel-artikel budaya, terutama yang berhubungan dengan kesenian dan sastra. Nah, saya sambil menunggu teman-teman yang lain, kan biasanya itu hari Sabtu itu deadline, kemudian dikerjakan sampai hari Minggu, dan Senin terbit, gitu ya. Hari Minggu dicetak, Senin terbit. Sabtu sore saya sudah sampai ke sana belum. Saya tuh nelpon iseng, ya. Ya bukan iseng sebenarnya, karena itu mengandung risiko. Saya nelpon ke Gangsar Sukrisno. Gangsar Sukrisno itu pada waktu itu adalah CEO dari penerbit Bentang Pustaka di Jogja. Mas Kris, saya bilang, Mas Kris, kalau pada 14 Februari, pada hari Valentine, tahun 2007, saya meluncurkan buku kumpulan cerpen cinta, bagaimana, Mas? Wah, bagus sekali itu, gitu. Di MP Book Point, saya tambah, di MP Book Point. MP Book Point itu Mizan Pustaka Book Point. Jadi sebuah toko yang untuk komunitas. Jadi ada toko, ada tempat untuk aktivitas, untuk kumpul-kumpul komunitas. Terus kata Kris, wah bagus sekali itu. Terus siapa yang menerbitkan, kata dia. Dan justru itu saya mau nanya, siapa yang menerbitkan? Saya balik bertanya gitu kan. Oke, kalau begitu Bentang yang menerbitkan. Katanya gitu kan. Nah, terus oke, kalau gitu dikirim aja itunya naskahnya ke sini gitu. Oke, Mas, saya minta waktu ya, Mas, ya. Saya bilang. Nah, begitu minta waktu, ini kan
bulan November, Desember, Januari dia bilang gini. Jadi kalau mau bulan awal Januari naskahnya bukunya sudah siap itu terbit, layout dan segala macam gitu. Nah, saya bling satan karena karyanya belum ada satupun gitu kan. Nah, ini yang menurut saya sangat berisiko sebenarnya. Akhirnya saya membongkar seluruh majalah remaja yang memuat cerita-cerita cinta saya bagi itu. Majalah itu ada sekitar 30-an, 15 ke adik saya, yang perempuan adik saya 2, yang satunya saya kasih 15 lagi. Tolong diketik itu semua cerpen-cerpen saya. Nah, diketik kan, begitu diketik dikirimkan ke saya, baru saya edit dan ya akhirnya dalam waktu 1 bulan Desember atau apa itu saya bisa kirimkan. Kemudian saya harus menghubungi teman-teman, meminta kata pengantar, minta komentar, minta testimoni segala macam. Dan alhamdulillah persis 7 hari sebelum tanggal 14 Februari bukunya terbit. Nah, kemudian masih adalah hambatan-hambatannya tanggal 14 Februari itu musim hujan seperti yang sekarang ini ya berhari-hari hujan. Saya udah mikir, aduh ini bagaimana ya, kita mau mengadakan acara malam lagi gitu kan. Nah, ternyata persis hari Rabu tanggal 14 Februari 2007 itu acaranya sukses. Suksesnya kenapa? Karena yang datang itu ada Pak Budi Dharma, ada Yusi Afiat, pokoknya berbagai pengarang yang sohor itu datang, mungkin karena kebetulan lagi ada di Jakarta gitu ya. Nah, terus sampai ada seorang teman mengatakan, ini Kev ini sebenarnya temannya, maksudnya gini, kubu yang mana sih gitu, kok ini semuanya datang gitu pada saat itu ya. Sampai si warung yang ada di di MPU Point itu terlambat menyampaikan menyiapkan makanan-makanan yang dipesan. Nah, itu risiko-risiko seperti itu sampai sekarang saya ambil, Subhan dan teman-teman. Jadi itu yang saya sebut bermain adrenalin. Bahkan saya bisa bukan hanya untuk diri saya menantang orang lain, ayo kita melakukan sesuatu, saya batasin dan ini. Nah, kadang-kadang memang saya sudah selesai, mereka belum gitu ya. Atau sebaliknya, di tengah-tengah jalan kemudian ada sesuatu konsep yang tidak sesuai dengan saya. Nah, itu memang resiko kalau mengajak orang lain. Kemudian mencari tantangan, menguji diri itu saya pikir ya teman-teman itu penting sekali. Jadi mulailah dengan misalnya sekarang itu kan di Instagram, di Facebook ini ada 30 hari menulis, ada yang baru-baru saja ini kan 28 hari terpaksa menulis misalnya, atau membuat hari-hari bercerita dan sebagainya. Itu adalah cara kita untuk menguji diri. Tantangannya nggak usah dicari, sudah disediakan gitu kan. Apalagi kalau harus mencari. Nah, kalau kita menciptakan tantangan sendiri, nggak usahlah ditulis pakai resolusi di akhir tahun, kemudian nanti dibuktikan gitu. Resolusinya sederhana aja, misalnya saya mau menulis cerpen di tahun 2023 ini, misalnya 12 cerpen, 200 puisi, 5 artikel, menerbitkan 2 buku, seperti itu aja cukup gitu ya. Nah, nanti kejadiannya seperti apa, itu harus dilakoni, dan dilakoni itu sejak hari pertama gitu ya. Ya, saya ngomong gampang ya, tapi sebenarnya saya juga melakukannya sulit. Nah, itu. Kemudian apa yang dilakukan dalam bermain adrenalin itu improvisasi. Improvisasi itu kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu misalnya hambatannya itu muncul kan belakangan ya. Loh iya, aku nggak punya buku ini, kok mau ngomong soal buku ini, aku harus ketemu ini, harus ngobrol dengan ini dan sebagainya gitu kan. Nah, improvisasi itu membuat kita lebih kreatif saya kira ya. Jadi mengusahakan sesuatu yang membuat semesta itu mendukung kita. Bagaimana ketika kita melakukan perjalanan ke suatu tempat yang baru kita ketahui atau mencoba-coba. Saya mau naik gunung atau jalan menuju ke sesuatu yang belum pernah kita. Ini kan pasti pertama, kalau sekarang kan gampang ya, ada Google Maps semua. Kalau dulu mungkin enggak kan, kita harus nanya orang yang pernah ke sana siapa. Terus kemudian jadi bukan berarti nekat ya. Bermain adrenalin ini bukan berarti nekat terus kita tidak punya modal, maksudnya tidak punya bekal, tidak punya kemampuan. Saya itu pernah menulis begini loh. Jadi kalau kita tidak yakin dengan kemampuan kita coba.
ya kita coba dengan belajar, ya kan. Kalau kita mulai yakin dengan kemampuan kita coba dengan kesungguhan. Nanti kesungguhan kita punya tolak ukur. Kalau di dalam, kebetulan saya kan ngantor 19 tahun di Suzuki ya, jadi saya gabungkan tuh manajemen di kantor, ilmu-ilmu di kantor itu saya jadikan untuk balance scorecard saya menulis gitu ya. Saya menulis misalnya begini, saya pernah diajarin juga waktu itu oleh Katyusha bahwa cobalah kamu nulis 3 halaman. 3 halaman itu mungkin sinopsis, mungkin sesuatu yang intinya saja. Dari 3 halaman itu coba diperpanjang menjadi 7 halaman, ya kan? Begitu jadi 7 halaman kan itu nanti akan nambah, ada dialognya ditambah, peristiwanya ditambah, tokohnya ditambah, basa-basinya ditambah, begitu kan? Terus sekarang fixkan menjadi 5 halaman. Nah, dengan 5 halaman itu semua yang tidak penting itu akan terhilangkan, semua yang tadi kurang ketika 3 halaman itu tidak masuk itu akan menjadi bagian dari plot ya, atau alur gitu. Nah, itu saya kira. Jadi improvisasi itu akan terjadi dengan sendirinya, tetapi bahwa semua yang kan kita mengenal diri kita sendiri kan, bacaan kita apa, teman kita siapa, alat kita apa, kemudian waktu kita seberapa. Misalnya saya waktu kerja dari jam 8:30 sampai 5:30 pagi tiap hari itu toh bisa menulis, kenapa saya tidak sekarang tidak menulis. Nah, makanya saya sering sering masih memenangi lomba, walaupun itu juara 2, juara 1 pernah juga. Terus ada harapan juara 3, masuk 10 besar dan sebagainya. Itu hanya ingin menunjukkan karena gini, Subhan, saya kan mengajar, ya mengajar menulis, mengajar puisi, mengajar ini. Bagaimana saya bisa membuktikan, lu nulis enggak gitu kan? Nah, saya nulis terus. Nah, jadi untuk mengasah juga, untuk mengatakan kepada teman-teman bahwa saya tetap menulis, untuk juga ya buat saya sih menulis pada akhirnya kan udah semacam kebutuhan lah ya. Kalau tidak tidak mungkin saya 1 hari tidak menulis, itu saya rasanya tidak mungkin, kecuali misalnya saya pingsan 1 hari gitu ya. Tapi itu mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, berikutnya. Wah, ini tadi saya kepanjangan ngomong, nggak ada yang bertanya ya. Nah, indahnya pengaruh ini jadi gini, bagaimana mungkin saya berteman dengan sebanyak ini, hampir hampir 5.000 kalau di Facebook, tapi saya tahan-tahan itu. Jadi kalau sudah mau 4.500 saya buang-buangin supaya, karena banyak juga yang tidak aktif. Nah, saya belajar dari mereka, dari postingan mereka. Saya tiap kali ketemu, ada sebenarnya yang belum saya bagikan ke Facebook ya, bahwa bagaimana saya bertemu dengan Yudi TH. Jadi kalau saya bertemu dengan sesama penulis yang juga mengajar itu, saya ngomongnya lucu juga sama Yudit ya. Kita ini ketemu ya, saya bilang, kita ketemu ngobrol banyak hal, tapi apa yang terjadi, saya bilang gitu. Apa yang sebenarnya sedang kita sama-sama kita pikirkan gitu. Dia ketawa, "Apa Mas?" katanya. "Kita tuh sedang mencari kelemahan masing-masing." Jadi saya tidak mencari kekuatan Yudit ya, tapi saya mau mencari kelemahan Yudit ya apa. Dan aku yakin kau pasti mencari kelemahanku, aku bilang gitu. Iya Mas, iya Mas. Nah itu, jadi setiap kali saya ketemu orang itu saya belajar sesuatu dari dia, belajar dari contohnya begini, saya main ke rumah Laila Esudori, udah beberapa kali, tapi saya main istimewa pernah, ini terus, lagi ngapain itu?" "Ini Mas, lagi bikin jurnal." Bikin jurnal, jadi dia membuat satu buku yang bisa tapi bagus ya jurnalnya itu, ditempelin renda, kemudian ada ditempelin foto, ada kertasnya pakai kertas sesuatu yang ya kertas yang bagus ya, bercorak, ada yang putih, tapi ada kertas putihnya gitu beberapa. Terus ternyata dia itu setiap kali menulis novel itu minimal ada 1 jurnal. Nah, 1 jurnal itu isinya antara lain nama tokoh. Nama tokoh itu adalah sedikit catatan dia kenapa menggunakan nama tokoh itu. Ada silsilah dari seluruh tokoh di dalam novelnya. Kemudian ada clipping-clipping kecil gitu. Misalnya dia mau waktu pulang itu menceritakan 65 ya, berarti kan peristiwa-peristiwa sekitar G30 SPKI itu beberapa, misalnya omongan siapa ditulis di situ segala macam, ada foto, ada peta, ada denah ya, terus kemudian ada yang misalnya
masakan yang pada saat itu sedang hit ya, atau lagu atau itu semua dalam satu itu. Dan saya ingat pulang itu dia punya dua jurnal. Nah, jurnal itu dia karena dia hobi dengan jurnal itu juga dijual ya. Ada antara 300.000 sampai 500.000 dan ada yang beli. Jadi saya belajar dari situ. Oh iya ya, dengan begitu sebenarnya bukan masalah jurnalnya, tapi berarti dia menulis semua Bible-nya, semua kitab dari novelnya itu ada dulu gitu. Jadi bukan hanya sinopsis, dan itu saya belajar juga dari Iksaka Banu. Maka ketika menulis Pangeran dari Timur, saya terbawa arus itu, membuat lini masa yang panjang, sejarah yang secara berurutan itu mendatar gitu ya, horizontal, tapi kemudian nanti ini sejarahnya ditaruh di atas, misalnya Tan Malaka ngapain atau Raden Saleh lahir dan sebagainya. Itu di bawah itu adalah sisipan dari fiksi kita. Fiksi kita disisipkan di sana. Nah, saya juga belajar dari Tasaro misalnya, bahwa Tasaro bilang bahwa sejarah itu kan diciptakan dibuat itu belum tentu dengan ketelitian misalnya seperti sekarang. Kalau sekarang yang sudah sangat teliti saja bisa dibelokkan sejarah. Karena apa? Karena memang ada kepentingan di sana. Nah, di antara ruang-ruang kosong itulah kita masuk. Nah, itu kata Tasawuf begitu. Jadi saya belajar dari yang muda, belajar dari yang sepuh atau yang senior. Saya belajar dari orang yang tidak tahu sama sekali tentang menulis. Nah, saya kadang-kadang mendengarkan dari itu. Dan kemudian saya mencoba mengembangkan diri. Jadi jangan dikira ya sih bahwa cerita-cerita saya sudah mulai membosankan ya. Maksudnya begini, Enda Sulwesi pernah ngomong gitu, kamu tuh mau ganti gaya, puisimu jangan kayak gitu-gitu terus, cerpenmu jangan kayak gitu-gitu terus. Mungkin dia ngomong gampang, emangnya mudah apa kita membuat eksperimen-eksperimen, tapi itu saya terima. Saya terima, kemudian saya mencoba membaca karya Rio Johan. Saya membaca siapa namanya Sun Lee Alexander. Saya mencoba membaca Bambi Cahyadi. Saya mencoba membaca Sasti Gotama. Saya baca itu supaya apa? Supaya saya pembaca kan juga berkembang ya. Nanti cerpen saya nggak dibaca karena apa? Ini apa sih, terlalu apa ya, maksudnya mungkin klasik, mungkin terlalu kuno, terlalu elementer, terlalu konvensional. Sekarang tuh cerpen begini. Makanya ketika saya Awicin misalnya, Awicin menulis cerpen yang kematian yang merayakan kehidupan itu saya baca, keren ini ya, cara berceritanya bagus gitu ya. Nah, anak-anak muda itu mulai seperti itu, dan ketika saya sering terpelanting kalah tarung dengan anak muda di lomba-lomba itu, saya mempelajari apa yang mereka tulis gitu ya. Ada yang surrealisme, ada yang absurdisme, ada yang apa ya istilahnya membawa konsep-konsep filsafat dan sebagainya. Nah, dari situ saya tidak ingin berhenti gitu ya, tidak ingin berhenti, harus ini. Jadi saya nggak malu berguru kepada siapapun. Mungkin suatu saat kita bisa aja kalau ada waktu ya, misalnya saya ke Padang Panjang lagi, ke tempat Subhan, dan kita akan diskusi panjang gitu ya, diskusi mengenai apa. Dan itu saya lihat dari Damhuri Muhammad. Damhuri Muhammad ketika menulis di Kompas itu mungkin kiriman ke-40. Bisa jadi ya, saya lupa 14 atau 40, tapi itu baru kemudian dimuat di Kompas. Nah, tapi kemudian sekarang ketika orang-orang masih menulis dengan bahasa Indonesia, dia udah flash fiction-nya udah masuk ke majalah-majalah luar negeri berbahasa Inggris. Artinya apa? Dia memang tidak peduli dengan orang lain ngoceh apa, orang lain menggosipkan apa, orang lain berkubu-kubu ini saling bertarung, misalnya antara kubu yang satu dengan kubu yang lain, saling menjelekkan, itu kontraproduktif. Nah, sementara diam-diam tahu-tahu kan sudah sedang menyiapkan majalah nih berbahasa Inggris, majalah sastra berbahasa Inggris yang Dedi Triyadi menjadi apa namanya redaktur puisi, terus kemudian Yusri Fajar dari Malang menjadi redaktur cerpen, Damhuri menjadi redaktur flash fiction kalau tidak salah seperti itu. Jadi saya melihat oh iya ya, orang mencipta terus mencipta, berkembang. Nah, saya nggak malu untuk berguru kepada mereka karena itu tujuannya mencari jati diri. Belum lama ini kan siapa Tengsu Cahyono misalnya, Tengsu Cahyono menerbitkan kumpulan puisinya yang berjudulnya Pelajaran Menggambar Bentuk, itu ternyata itu putibah, puisi 3 bait ya. Sebelumnya dia memopulerkan pentigraf, cerpen 3 paragraf.
itu kan menarik dan itu sangat efektif untuk pembelajaran. Akhirnya saya mengadopsi kan ilmu-ilmu dari mereka untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Dan untungnya kan artinya walaupun trademarknya Teng Sucahyono, dia tidak menganggap bahwa oh enggak boleh, jangan, gitu kan, enggak. Jadi tetap dia mencoba menyebarkan ide-idenya itu justru untuk memudahkan teman-temannya mengajar orang lain. Kemudian setelah mencari jati diri udah ketemu, saya berbagi. Nah, berbagi ini sebenarnya saya meniru, selain memang diundang sebagai pembicara di beberapa tempat, misalnya di komunitas maupun lembaga perguruan tinggi ya, saya pernah di bukan IKIP sekarang ya, UNJ saya 3 kali, kemudian di Malang, Universitas Malang pernah, universitas yang di Banten itu pernah juga, kemudian beberapa tempat ya, ke Politeknik juga pernah. Nah, tapi saya juga pernah mengumpulkan, karena saya belajar skenario itu dari Mas Najib Kartapati. Saya berguru ya, jadi berguru loh saya. Suatu saat mungkin kalau ada yang mau mengajari sesuatu yang baru, saya bersedia menjadi murid dan jangan sungkan-sungkan gitu menjadi guru saya. Nah, saya belajar Mas Najib itu sampai mendapatkan apa ya, bukan ijazah tapi bahwa saya, oh ya kamu sudah bisa menulis, karena ada tesisnya, bukan tesis, ada karya besarnya selama skenario 60 menit. Nah, setelah itu saya mencoba ngumpulin teman-teman di sanggar saya, perpustakaan kecil gitu, ada 7 orang, itu 1 tahun sudah selesai, terus tahun berikutnya kena pandemi. Begitu kena pandemi, ya ini sama kemudian seperti Subhan, saya ditawarin oleh nulis saja dulu untuk, "Mas, kita bikin bikin pelatihan." Lah gimana? Orang saya aja udah baru saja menghentikan pelatihan gitu kan. Enggak, kita daring gitu. Ah, dari situ mulai bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang saya sudah mungkin 9 batch ya, 9 batch. Terus novelnya 3 batch ya. Jadi itu 9 batch, novel 3 batch, dan ada juga saya membuat dengan teman lain kelas-kelas seperti juga. Nah, apa itu tujuannya? Saya berbagi karena apa sih yang bisa saya maksudnya gini, pengetahuan yang saya miliki yang tidak seberapa ini masa mau dibawa mangkat ya, masa mau dibawa ke kubur ngapain gitu. Saya harus berbagi. Jadi makanya saya menyambut baik ketika Subhan meminta saya untuk diberikan forum ini. Nah, buktinya saya ngoceh banyak banget kan. Oke, berikutnya supaya lekas selesai karena saya ingin ada pertanyaan tanya jawab. Nah, ilham dan ihwal buku. Yaitu tadi buku itu kadang-kadang oleh Badan Bahasa saya pernah diundang waktu itu bersama 9 sastrawan yang lain ya, ada Yanusa Nugroho, ada Golagong, ada Putu Fajar Arsana, ada Oka Rusmini, terus macam-macam. Nah, itu diminta untuk menuliskan sesuatu menjadi sesuatu. Nah, saya waktu itu kebagian selokannya tentang Gajah Mada ya, Kakawin ya. Kakawin Gajah Mada itu puisi 4 baris, bukan seloka berarti ya, seperti kuatrin. Ada sekitar 60 halaman dan itu harus dijadikan novel. Saya jadi menciptakan novel tapi dari puisi. Kemudian saya mencoba menciptakan mood. Nah, ini yang saya sering sampaikan kepada para peserta penulisan, bahwa penulis jangan menulis berdasarkan mood ya. Justru kita harus menciptakan mood. Bagaimana kita menciptakan mood? Nah, nanti ada rumusnya kalau ditanya ya. Kalau ditanya saya akan jawab, kalau enggak ya enggak usah. Tapi intinya bahwa saya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, saya anggap bahwa itu adalah yang mendorong atau menjadi booster. Dalam kondisi hujan gerimis, wah asik ini, tinggal bikin kopi kita nulis. Ini waktunya yang bagus untuk nulis. Cuaca cerah dan sebagainya. Ini yang waktu yang baik untuk nulis. Selalu saya mengatakan begitu. Nah, yang luar biasa kan istrinya Norka Marendra misalnya, Raini Masardi itu. Dia tuh ngajak ketemu kok di kalau dulu pernah juga di tim yang rame, ini di kafe yang ribut banget. Ngapain Mbak kita ngomong aja harus teriak-teriak. Oh, saya tuh bisa nulis kalau begini kata dia. Jadi dia nulis di tengah hiruk pikuk kafe, ada musik berdentam-dentam, ada bau aroma kopi, ada orang ngobrol di kanan kiri, dia bisa nulis dengan ajaibnya gitu ya. Saya belum sampai ke sana. Tapi paling tidak bahwa sebenarnya mungkin dia teralienasi ya, ketika semuanya ribut itu dia mengunci dirinya, kemudian menjadi satu yang seperti berada di dalam gua mungkin ya. Kemudian apa? Membangun jaringan.
kalau saya, jadi ada pengalaman ketika saya menulis puisi berdua dengan Jauza Imani itu kan bagaimana mungkin itu bisa terbit tanpa jaringan, itu loh maksud saya, ya. Jadi ketika akhirnya jadi mantra-mantra itu yang kemudian menjadi puisi ada 60-an atau 90-an jumlah semuanya itu, terus ini mau diterbitkan siapa? Kalau terbitin sendiri punya duit berapa gitu ya untuk menerbitkan ini, kok rasanya aneh. Kita menerbitkan dengan uang sendiri, kemudian habis itu dibagi-bagi. Ini buat apa ini karya ini? Kita harus menghargai karya kita kan. Akhirnya karena saya kenal Mas Edi Mulyono, saya kenal Basa Basi, saya kenal Tia Setiadi. Jadi akhirnya gitu, tektokan aja, nanya ke sana gini gimana, terus saya ajukan dan dalam waktu seminggu ternyata disetujui. Kemudian mendapatkan editornya, tapi ya itulah editornya Arko Transep waktu itu. Jadi apa yang diperbaiki nih Arko nih? Waduh saya nggak berani Mas gitu. Sebenarnya jangan nggak berani, nggak apa-apa. Kan bisa jadi tulisan saya juga ada yang salah atau buruk atau nggak berani Mas gitu ya. Akhirnya jadi, nah itu seperti tadi itu ketika saya menelpon Chris ke CEO Bentang Pustaka itu kan karena saya kenal dia dari tahun 2005, sering kumpul dalam komunitas, dalam diskusi-diskusi, dan dia tahu dia mengetuai penerbitan, makanya saya berani ngomong begitu. Tapi berani itu juga tidak asal berani ya, begitu berani tapi kita tidak punya karya ya itu namanya ngawur gitu kan. Nah teman-teman sekalian, teman sekalian maksudnya, itu harus memiliki jaringan. Di masa sekarang ini kita tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, saya kira itu. Bahkan orang yang tidak pernah menulis pun ketika dia kemudian menulis itu dia dibantu oleh editor, dibantu oleh penerbit, dibantu oleh distributor, dibantu oleh pembaca ya. Kalau dia menulis tanpa pembaca mau buat apa itu buku itu atau tulisan itu. Nah, kemudian kalau buat saya buku-buku itu yang saya terbitkan dari 2004 setiap tahun itu saya rata-rata menerbitkan 2, itu antara lain adalah legasi saya. Jadi saya mewariskan sesuatu, saya membuat jejak, track record, saya membuat dokumentasi tentang gagasan, ide-ide, imajinasi saya. Kenapa? Nah, belakangan saya merasa bahwa itu adalah upaya balas budi saya setelah membaca banyak tulisan Gunawan Muhammad, Ahmad Tohari, Remi Silado, siapapun yang saya baca itu kan mengendap menjadi sesuatu yang berguna dan buat saya ya mengembangkan diri. Kenapa saya tidak menulis sesuatu dengan PPN ya, dengan pertambahan nilai untuk generasi berikutnya. Nah, saya kira itu yang menjadi titik tumpu mengapa saya terus menulis. Berikutnya kayaknya ini terakhir. Mudah-mudahan Nasir Braga ini aja menceritakan tentang cerpen saya Sepanjang Braga yang menurut saya ini cerpen yang sangat monumental buat saya sendiri. Kalau orang lain mengatakan itu masterpiece silahkan saja. Tapi bahwa ada hantu ya. Setiap pengarang, misalnya saya pernah mendengar Lisna Anwar itu punya teman imajiner. Namanya siapa ya? Laki-laki. Nah, dan Kristen. Maksudnya Lisna Anwar ini orang berjilbab tapi dia punya teman imajinasi itu laki-laki dan Kristiani. Nah, itu kalau dia lagi bingung itu bisa ngobrol sama hantu itu. Nah, saya juga punya hantu, tapi hantu ini tidak selalu mengikuti saya kecuali spiritnya untuk saya terus menulis. Jadi selama 2 mingguan atau 3 mingguan itu saya dihantui 3 kalimat yang begini kalimatnya. 3 hari yang lalu saya menerima fotomu close up dan berwarna. Pagi tadi saya mendapatkan telegram yang mungkin dikirim oleh ibumu yang menyatakan bahwa engkau meninggal dunia. Aku membacanya tanpa rasa percaya. Nah, 3 kalimat itu ada di kepala terus gitu sampai saya waktu itu tahun 1987-an itu atau 88 ya. Saya ngomong sama Acep Zamzam Nur kan saya mainnya sama dia, Mas Soni Farid Maulana. Terus, Cep, ini kenapa ya saya kok ini loh kata-kata ini. Oh kalau gitu harus bikin cerpen itu gitu kan. Dia bilang, oke dibikin cerpen. Ini cerpen tentang apa ya ini ya. Nah terus kemudian di majalah Gadis itu tahu-tahu set ada pengumuman lomba menulis cerpen.
Saya bikin untuk itu. Kemudian untuk menulis 8 halaman itu saya mungkin menghabiskan 100 kertas ya. Karena begitu, kalau dulu kan begitu ya. Kalau sekarang bisa dihapus begitu mudah dan belum di-print. Kalau dulu setiap kali kan diketik, cetak gitu, terus saya nggak puas, saya sobek, sampailah saya kirim dan itu menjadi juara 1. Ketika menerima itu jadi juara 1, saya sedang KKN di Ciamis, ya, di Kawali di Ciamis. Jadi saya terima melalui surat gitu, terus surat itu dikirimkan oleh seorang teman ke majalahnya, dikirimkan ke ini pengumuman majalahnya itu ke Ciamis. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan sihir braga itu, saya memang melakukan perjalanan di itu seperti ritual tuh ya. Kalau gerimis, saya berjalan aja nih. Braga itu 700 meter panjangnya. Dari saya ke sana dari ujung utara ke selatan, terus kemudian balik dari trotoar berikutnya begitu. Nah, kemudian saya harus memasukkan fiksi kan. Hantunya saya masukkan aja sekalian, hantunya, tokohnya saya masukkan ke situ. Kemudian apa yang saya lakukan termasuk detail dari tokonya, peristiwa yang ada di sana itu masuk ke dalam cerpen itu. Kemudian setahun berikutnya saya diundang bicara di tahun 89 sih, diundang bicara di majalah Gadis, Femina Group. Saya iseng bertanya kepada redakturnya Mbak Belinda Gunawan. Mbak Belinda, saya itu penasaran kenapa cerpen saya Sepanjang Braga menang, dia bilang gitu. Nah, dia ngomong gitu, gayanya Kurnia, dia panggilnya Kurnia. Gayanya Kurnia, tidak ada cerpen pada saat itu yang datang dengan gaya seperti kamu. Gayanya gimana? Saya pakai POV 3, bukan POV 3. POV 1 dan POV 2. Jadi tokohnya aku dan kamu kayak surat gitu, seperti itu. Dan yang hebat kata dia, yang hebat tokohnya dibunuh pada alinea pertama katanya. Wah gitu ya. Jadi saya menggunakan kilas balik. Nah itu ketika saya menulis itu saya merasakan ekstase. Ekstase itu apa ya? Ekstase itu sesuatu yang mungkin kayak kesurupan gitu ya, sesuatu kesurupan. Dan itu belum lagi saya merasakan kesurupan seperti ketika menulis cerpen itu. Masih ada lagi nggak berikutnya? Habis ya? Oke, kalau habis saya berharap ada tanya jawab, tapi saya minum dulu ya. Terima kasih teman-teman telah bersabar untuk mendengarkan ocehan saya. Baik, terima kasih Mas Kurnia Effendi, luar biasa ya. Proses kreatif menulisnya ya daging semua ya. Ada yang menarik tadi ketika Mas Kev menulis itu sudah memikirkan judul dulu, bahkan judul-judulnya dikoleksi, kemudian baru menulis ya. Karena kata Mas Kev tadi judul menciptakan cerita, meringkas cerita, karena judul ini penting bagi Mas Kev. Nah, dalam proses menulis, Mas Kev tidak menunda menulis. Itu yang paling penting ya, tidak menunda menulis. Nah, teman-teman di kelas menulis daring, terutama yang pemula ya, ketika ide sudah dapat, ya jangan menunda. Walaupun tidak harus judul dulu, karena sebagian penulis-penulis pemula nulis dulu baru memikirkan judul. Nanti Mas Kev juga bisa menjelaskan bahwa ada yang menulis dulu baru memikirkan judul. Kalau Mas Kev memikirkan judul dulu. Nah, menulis juga bermain adrenalin, mencari tantangan, menguji diri dan lain sebagainya. Banyak sekali poin-poin menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Kev. Baik teman-teman, kita punya banyak waktu ya untuk sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa yang melambaikan tangan. Saya undang pertama dari Malang, ada Kak Riami. Baik, silakan Kak Riami, aktifkan videonya dan sila ajukan pertanyaan. Saya mohon maaf ya ini. Halo, suara saya bisa didengar? Baik, silakan Kak. Didengar. Gimana Saya lagi mati lampu atau gimana nih? Mati lampu atau gimana? Gelap. Saya sudah terlanjur berada di ruang tengah ini, ternyata lampunya putus, Bang. Oh ya, oke. Silakan. Okay. Yang penting tidak putus asa. Bisa atau tidak? Saya
acungkan jempol, betul ya. Saya baca kalau saya baru baca karyanya Bang Kurnia Effendi itu baru di internet saja ya, lewat Google. Saya belum punya bukunya. Saya lihat, wah hebat sekali, menulis mulai tahun 78, itu saya masih kelas 1 SD, Bang. Oh, luar biasa. Itu berapa? 6 tahun ya? 7 tahun ya? Saya tadi kan melihat bahwa kita harus bermain adrenalin ya. Tapi saya pernah waktu sekolah itu ya, bahkan waktu kuliah juga, bahkan ada teman-teman di sekolah juga, saudara itu mengatakan gini, kalau nulis tuh jangan yang sedih-sedih, nanti itu bisa nimpa penulisnya, katanya gitu. Jadi setiap saya menulis yang kisah sedih itu Bang, mesti dapat separuh gitu, itu udah nggak jadi gitu. Saya itu suka nggak tega untuk eksekusi tokoh gitu ya. Kalau misalnya tokoh itu mau saya bunuh atau tokoh itu mau putus dari kekasihnya gitu ya. Jadi saya ketika sudah sampai pada titik yang itu saya jadi ragu. Itu mungkin satu penyakit saya Bang, ketika saya mau menulis. Jadi jarang kali bisa sampai ke ekspos ke biar tidak gelap, benar-benar gelap ya. Tidak terekspos sampai akhir gitu ya. Jadi misalnya pas saya mau cerita rampok, padahal di tempat saya itu pernah juga ada rampok itu sampai dibunuh ya, sampai dimutilasi tangannya gitu, itu ada. Tapi ketika mau menceritakan seperti itu, mesti nggak kuat gitu sudah. Nah itu yang pertama, itu bagaimana menghilangkan rasa itu kalau kita memang benar-benar ingin jadi penulis yang profesional, yang kompeten gitu ya. Kemudian itu tentang bermain adrenalin ya Pak. Kedua itu memang saya rasakan sama ini penulis itu ngalir saja, pokoknya ada jam istirahat ngajar itu saya nulis gitu ya. Kalau tidak ada misalnya penuh ya nggak nulis, kadang-kadang itu terputus gitu. Nah ini hari ini saya mendapat ilmu baru ya, ternyata kalau membuat tokoh itu tidak hanya nama-nama tokoh, sampai silsilah keluarga. Waduh, hebat ini, ilmu baru betul ini. Saya belum pernah ini baca di buku-buku manapun, itu paling tentukan tokoh, tentukan alur, tentukan setting ini ya, Bang Kurnia lebih detail lagi ya. Jadi mungkin nanti ini makanya kalau misalnya mungkin jadi cerita itu bisa sampai seperti film tersanjung itu ya, nggak berhenti sampai anak cucu. Itu. Terima kasih Bang. Pokoknya saya malam ini harus dapat obat bermain adrenalin tadi itu. Bagaimana saya berani menentukan nasib tokoh itu sesuai keinginan saya, supaya nanti itu nggak terputus ya, sudah nggak ada rasa takut dan sebagainya itu Bang. Baik, terima kasih Kak Riami di Malang ya. Jangan sedih ya, tidak sedih. Bisa menulis kan rasa sedih ya, silakan Mas Kev. Ya, jadi sebenarnya yang kita hindari adalah kita berbuat jahat kepada orang secara nyata itu ya. Tapi kalau kita melakukan membuat cerita, katakanlah tadi perampok yang kemudian melakukan pembunuhan sampai motong-motong korbannya, itu memang mudah yang membacanya itu ngeri ya mungkin ya. Kecuali kalau cerita-cerita surrealisme itu kan memang dibuat ketika kita membaca bisa nggak ngeri karena sesuatu yang mungkin luar akal apa ya, realitas gitu ya. Tapi kalau itu membuat cerita realitas dengan katakanlah kita membuat kecelakaan aja terus kepalanya pecah segala macam. Nah memang beberapa orang tidak tahan membaca itu. Bagaimana dengan penulisnya kan? Penulisnya juga mungkin akan tadi itu seperti Mbak Riani akan ragu-ragu ya. Makanya gini, penulis itu kan kendaraannya atau alatnya itu adalah bahasa. Jadi artinya bahwa kita memiliki cara menulis
yang sadis itu mungkin dengan metafora, mungkin dengan bahasa kiasan, mungkin dengan sesuatu yang seperti film juga kan. Film kan cuma mendengar ceritanya misalnya. Kemudian dari apa dasar di pintu, celah pintu bawah itu mengalir darah. Jadi kita udah tahu di dalam ada suatu pembantaian. Tapi nggak perlu digambarkan kan, itu kalau film seperti itu. Nah kalau cerpen juga sebenarnya bisa melakukan hal seperti itu untuk apa? Menghindari kengerian itu. Karena gini, ketika yang menulis saja ngeri, apalagi nanti yang membaca gitu. Kalau pembaca itu sangat hobi dengan tulisan-tulisan yang mengerikan itu memang patut dipertanyakan nih ada apa dengan dia gitu ya, begitu sadisnya gitu. Jadi saya kira itu, tapi tidak perlu dihindari. Bahkan saya sering mengatakan kepada teman-teman yang menjadi peserta penulisan saya itu, hancurkan tokohmu gitu ya. Hancurkan tokohmu itu bukan berarti tokohnya terus dimutilasi, itu bukan, atau dia kemudian digecek, itu bukan, tapi dihancurkan perasaannya, dihancurkan harapannya, dihancurkan nasibnya, dihancurkan cita-citanya, dihancurkan kariernya gitu ya. Kenapa? Kenapa? Itu kita sedang meminta simpati atau empati dari pembaca. Bagaimana pembaca akan merasakan kesedihan itu, ya, dan tokohnya itu jangan jadi cengeng, ya. Contohnya tokoh yang dihancurkan itu tetap tegar dan itu akan membuat yang menangis itu pembacanya, ya kan? Bayangkan misalnya ada seorang anak tiri yang terus dia pagi-pagi nggak dikasih makan harus menyapu dulu segala macam gitu kan. Begitu ada sesuatu yang terjadi dia difitnah dan sebagainya, tapi dia diam aja. Dia tidak melakukan apa-apa. Itu membuat pembaca itu gemes gitu ya. Ini kenapa sih kamu nggak apalah gitu misalnya, justru ketika ibu tirinya melakukan kesalahan yang mau dimarahi oleh ayahnya, dibela sama dia misalnya. Enggak ayah, enggak apa-apa. Ini tadi sebenarnya saya yang misalnya kayak gitu. Itu kan ada satu kontradiksi antara keinginan pembaca, idealis pembaca yang ditangkis oleh penulis. Jadi penulis itu harus membawa pembaca itu kepada sesuatu yang lara gitu ya. Nah, baru nanti kalau misalnya akhirnya happy ending itu mungkin senang ya. Akhirnya dibikin menggantung ya, open ending itu lebih seru lagi sebenarnya. Kenapa dengan demikian pembaca akan lebih lama mengenang cerita itu. Bahkan mungkin dia akan menceritakan dengan temannya, sebel deh sama cerpen itu misalnya. Tapi sebel akan nunjukin, tapi coba dibaca deh, kamu pasti akan sebel gitu loh. Gimana sebel tapi suruh orang baca. Gitu kira-kira. Nah, terus yang kedua itu soal apa tadi itu? Soal bagaimana menulis harus pakai silsilah dan sebagainya ya mungkin ya, kalau tidak salah. Nah, maksud saya gini, saya sering membaca sesuatu yang awalnya misalnya mengatakan bahwa usianya terpaut sekian, tapi pada suatu waktu ceritanya melompat misalnya sekian tahun kemudian itu berbeda loh. Kok ini kan kayaknya usianya cuma terpaut 2 tahun, kenapa berakhir dengan seperti ini, dengan apalah gitu ya. Terus tujuan dari itu juga kalau perlu itu menjadi bagian dari karakter. Jadi ketika kita ngomong misalnya Sari ya, perempuan 30 tahun, dia baru selesai menempuh pendidikan S3 misalnya. Di mana itu juga akan memberi satu tambahan karakter ya. Dia sekolahnya misalnya di Cina gitu ya. Artinya dia menguasai salah satu bahasa Cina. Kalau tidak kan nggak mungkin ya, apakah di sana pakai bahasa Inggris atau apa, tapi biasanya berarti dia tahu bahasa Cina. Terus kenapa? Nah, misalnya itu menjadi satu karakter nama ciri. Jadi gini, selain silsilah itu kalau bisa nama-nama itu memiliki 3 dimensi. Pertama, fisik ya, fisik itu rambutnya panjang, bibirnya giginya gingsul, bibirnya merekah seperti delima, matanya sipit atau kayak gitu loh, alisnya tebal. Itu fisiknya kan. Terus yang kemudian yang kedua, karakter itu ya sifatnya. Misalnya dia pemurung, dia apa, tapi bukan ditulis bahwa misalnya Sari seorang yang pemurung itu bukan gitu, tapi di dalam
peristiwa di dalam cerita itu akan menunjukkan kemurungan itu misalnya. Terus yang ketiga adalah mengenai ininya isi pikirannya gitu ya, isi hatinya dengan segala macam. Nah, dengan 3 dimensi itu kita akan kokoh membuatnya. Nah, itu kalau menulisnya panjang, apa model Rian ini berhenti-berhenti itu, nanti lupa gitu, bisa lupa yang tadinya sari rambutnya lurus, di sini sari rambutnya keriting misalnya begitu ya. Karena nulisnya udah seminggu yang lalu, baru dilanjutkan sebulan yang lalu gitu. Saya kira itu penting ya untuk membuat apa namanya silsilah itu hubungan misalnya ini siapa sih? Oh, ini misalnya Sita Karina. Sita Karina bikin novel juga gitu kan. Dia membuat silsilahnya karena apa? Salah satu sepupu dari tokoh utama di buku ini akan menjadi tokoh utama di buku yang lain, misalnya begitu. Dan itu ada hubungannya akan terlihat gitu. Peristiwa demi peristiwanya akan saling mendukung. Ya kira gitu Riani ya. Baik, terima kasih Mas Kev, Karyami. Demikian ya. Terima kasih. Wah, jelas sekali mendapat pencerahan saya. Iya, jadi intinya tidak boleh baper lah penulis ya. Jadi harus tegaan pada tokohnya. Sehingga mau dijadikan apa saja tokohnya, ya silakan. Dalam tanda petik, penulis adalah Tuhannya bagi karyanya ya, dalam tanda petik. Mau dia jadikan apa saja silakan. Baik, selanjutnya kita ke Siantar. Ada Kak Erlina Siaahan. Silakan Kak Erlina. Makasih Mas ya, terima kasih. Tapi saya nggak usah hidupin kamera ya, izin ya Mas Kev ya. Ini lagi ya, sambil cerita. Gimana saya bisa melihat kecantikanmu ya? Kecantikannya terpancar dalam imajinasi kan bisa ya Mas. Oke. Ini kalau ketemu sama penulis yang romance-nya itu kental banget ya begini ya. Selamat malam Mas Kev, saya sapa dulu ya. Udah lama nggak berbincang ya Mas Kev. Malam ini sebenarnya saya curhat sedikit ya Mas, semacam pencerahannya. Saya meninggalkan kepenulisan gitu ya, saya kecemplung di dunia pendidikan lebih akut gitu ya. Tapi saya merasakan ada yang kosong gitu, karena memang benar-benar menyita banget gitu. Tapi kayaknya ada yang kosong nih, nggak asik banget gitu ya. Terus kemarin ikut lomba gitu, apa Hari Ibu apa itu yang dari nulis aja dulu itu Mas, yang dengan berita satu ya. Iya, dapat saya emas nulisnya, itu ya. Iya Mas, itu saya betul. nulisnya memang kalau saya lihat, hari ini deadline-nya lah 2 jam lagi udah siap. Saya dapatnya nulis mas. gitu. Iya, dapatnya Mas. Dapat Mas gitu. Mas Kev gitu ya. Jadi saya rasakan itu Mas. Euforianya dapat banget gitu. Jadi, saya mencoba lagi nih. Saya coba. Maaf ya Mas, kemarin saya tanya, Mas saya punya novel nih mangkrak, bagi dong ini apa penerbit Mas kasih ya. Sampai hari ini saya nggak kirim tuh. Dan naskah itu masih di situ gitu ya. Kenapa? Saya pikir gini, saya memang perlu nih semacam penyegaran malam ini, apalagi kayak Mas bilang tadi ya, kita perlu lingkaran cycle kita memang kepenulisan gitu ya Mas. Saya benar-benar disedarin banget ya. Dan saya mau balik lagi nih gitu ya. Mudah-mudahan ini langkah yang benar gitu ya. Karena ternyata apapun yang saya lakukan karena memang bukan dari ada kayaknya yang kosong gitu. Nah, yang mau saya tanyakan sama Mas Kev adalah izin ya Mas nanya ya. Saya selalu kesulitan dalam menciptakan kalimat pertama gitu ya. Kalimat pertama yang tentu kita harapkan itu selain menggugah memang akan menuntun kita ke cerita-cerita berikutnya. Saya pribadi Mas nggak tahu nih ya apa nggak dapat itunya atau gimana. Untuk kalimat pertama saya harus baca dulu novel. Lihat kalau novelnya masih Saka Bandung kan enak tuh ya, kalimat pertamanya cenderung keren, punya Mas juga gitu ya. Jadi buka bukunya gitu ya. Sampai garis-garis bawahi terus nanti saya padu-padu gitu. Mau nanti sampai beberapa buku saya keluarin gitu hanya untuk mencari kalimat pertama. Yang saya mau tanyakan Mas, apa hanya saya dikesulitan menciptakan kalimat pertama itu ya Mas? Terus yang kedua, nah kalau triknya Mas Kev untuk menciptakan kalimat pertama itu gimana sih gitu ya Mas? Terus yang ketiga nih Mas, ini agak-agak banyak. Begini Mas, ketika kita menulis katakanlah sebuah novel ya Mas, dulu saya rasa novelnya mah keren banget gitu ya, keren banget gitu. Nah sekarang ketika saya mau kirimkan ke penerbit, kok saya jadi nggak pede ya Mas? Saya tahu gini, nanti saya
saya terbitkan, orang-orang akan menilai saya dari tulisan itu. Wah, tulisan itu jelek banget gitu. Nah, padahal kalau nggak ditulis kan Mas itu sayang banget ya. Ada 200-an lebih halaman itu dengan A4 gitu ya. Sayang banget gitu ya. Kan dan nulisnya itu luar biasa banget gitu ya. Nah, sedangkan kalau mau diedit nggak mungkin lagi gitu ya. Barangkali ada masukan dari Mas Kev atau gimana nih solusi untuk itu, karena serius Mas. Saya selalu menganggap tulisan itu adalah anak saya. Dan saya berharap anak saya itu pada sukses sekolah gitu ya, sekolahnya ke penerbitan gitu barangkali. Ya, barangkali itu yang ketiga itu aja Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Erlina di Siantar ya. Mudah-mudahan bisa balik lagi di dunia kepenulisan ya. Karena tadi katanya ada sesuatu yang hilang ya. Baik, ada 3 pertanyaan nih Mas Kep. Pertama, kesulitan menciptakan kalimat pertama, kemudian trik Mas Kep menulis gimana menciptakan kalimat pertamanya. Kemudian nggak pede kirim naskah ke penerbit, biar pede gimana Mas? Ya, silakan Mas. Ya, kadang-kadang saya menulis juga tidak dari pertama sih. Jadi itu kalau tadi pertanyaannya apakah hanya saya yang mengalami hal itu, ya kan Erlina? Saya kira 28 teman yang sedang menyimak hari ini juga belum tentu bisa menciptakan kalimat pertama, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Lupakanlah kalimat pertama kalau memang itu tidak menghantui seperti saya itu tadi. Bahkan hantu itu bisa juga ternyata ending, ya kan? Kita menemukan cerita itu kalau Budi Dharma bilang itu menulis dari tengah, ya, tidak harus dari awal, karena kadang-kadang apa yang kita rasakan di awal itu menarik, ketika cerpen itu sudah sampai ke tengah-tengah atau novel itu sudah sampai sekian bab itu, ternyata yang bab pertama itu harusnya tidak pernah ada, misalnya begitu, ya. Bisa itu dipangkas. Nah, kalau misalnya nggak tega, nggak tega melakukan itu, termasuk tadi ini sekaligus saja pertanyaannya saya rangkai dengan jawabannya dengan yang pertanyaan ketiga, tidak tega untuk, aduh ini bagaimana mau diedit juga tidak mungkin, mau diterbitkan merasa kurang pede. Nah, serahkan kepada editor ya kan. Karena apa? Kita tidak bisa mengatakan secara subjektif, tapi akan diterima secara objektif, itu belum tentu ya. Subjektivitas kita itu bisa juga lemah, tapi ada subjektivitas yang cukup kuat karena pengalaman, karena pengetahuan yang cukup luas itu. Makanya juri-juri kan begitu, bahwa apa yang terbaik menurut juri ternyata oh iya gitu diakui oleh yang lainnya dan diterima dengan ikhlas oleh peserta yang kalah. Nah itu serahkan kepada editor. Jadi kalau penulis itu memerlukan mata kedua mungkin ya maksudnya. Kalau mata ketiga dari satu orang ada mata ketiganya di sini. Ini mata kedua. Nah itu dia punya editor ini punya, mungkin dia membaca lebih banyak naskah yang bukan naskahmu gitu ya. Kalau kita kan lebih banyak membaca naskah kita sendiri. Kemudian editor itu juga seseorang yang tidak punya hubungan darah, misalnya gitu ya. Maksud saya gini, kalau dia mau ini apaan ini bersusun dibuang gitu, ya sudah gitu. Artinya dia nggak akan merasa oh kualat lo gitu, nggak ada hubungan itu karena editor adalah orang lain yang melihat dari sisi bukan siapa penulisnya, ya sebaiknya begitu. Tetapi bagaimana karya itu akan dibaca oleh orang lain gitu kan. Nah begitu, itu ekstrimnya ya, ekstrimnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita bisa melakukan, nah ini ada contoh Arswendo Atmawiloto pertama kali dia mengirimkan cerpennya, itu ditolak oleh banyak penerbit, oleh banyak koran, dengan jawaban yang hampir sama. Ini cerita apa sih kok nggak mudeng aku gitu loh. Jadi redakturnya ngomong begitu. Nah kemudian dia suatu saat lembaran-lembaran kertas itu dikasihkan ke yang udah kan dulu kan dikirimnya itu ya bentuknya print dan diketik itu. Dikasihkan ke adiknya namanya Satmowi. Terus adiknya baca, lah ini kebalik-balik ini Mas katanya. Jadi misalnya dia nggak nulis pakai halaman. Jadi atau dibuka dengan halaman 2, terus halaman 5 berikutnya, terus jadi gimana orang akan membaca? Oh iya toh, sebentar dia oh harusnya begini, begitu dikirim
itu baru bisa diterima. Oh, ini apa, orang mudeng gitu ceritanya, tahu gitu. Nah, seperti itu. Jadi perlu orang lain membaca, satu itu yang jawaban untuk yang ketiga. Jadi artinya apa? Janganlah dikekepin, mau dikirim nggak berani itu. Udahlah, kasihkan orang yang dipercaya oleh Erlina siapa? Mungkin teman guru, mungkin teman sesama penulis, kan temannya kan banyak, kayaknya di NAT ada 25.000 orang. Nah, terus siapapun gitu ya, yang paling tetangga boleh, siapa boleh. Nah, kemudian bagaimana cara menciptakan kalimat pertama itu tadi saya katakan, kalimat pertama itu belum tentu ditulis yang pertama kali. Kalau itu akan berhenti gitu. Apa ya gitu mikir untuk kalimat pertama apa. Itu apa namanya, membuat kita itu kehilangan semangat, terus akhirnya ya sudahlah, mending bikin Indomie atau mending jalan ke pasar dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi tulis saja, mungkin dari tengah gitu, mungkin dari ending gitu. Oh, ini ending banget. Ini ending bagus banget, jangan sampai lupa. Jadi harus ditulis. Tulis ini, wah itu keren banget ya, romantis banget ya, terakhirnya begini, perpisahan di tepi jurang misalnya gitu. Nah, terus dari situ kita nemu awal sebelum ke situ pakai apa? Oh, pakai ini motor trail. Apa namanya, pengalaman pertama mereka, terutama ceweknya naik motor trail ke sebuah bukit gitu kan. Misalnya karena mereka ternyata mau menikah bisa kan dengan ternyata beda agama, ternyata apa namanya, adalah terbentur tradisi dan sebagainya, macam-macam lah gitu. Nah, terus ketemu lagi awalnya. Nah, jadi menulis itu bisa juga terbalik, susunannya terbalik. Jadi tidak harus dari depan. Nah, kemudian bagusnya kalimat pertama itu memang itu pertaruhan dari sebuah cerpen. Kalau sebuah novel itu bab pertama. Kalau cerpen itu kalimat pertama, kalau masih kalimat ya paragraf pertama. Paragraf pertama itu masih oke gitu terus kan sampai satu halaman, begitu halaman kedua nggak karu-karuan ya, itu akan dibuang oleh juri atau dewan redaksi, dan itu nasib nasib dari karya kita ya. Makanya dulu saya selalu menulis itu supaya diambil duluan, dibaca duluan itu ya. Dulu kan pakainya di print ya, bukan pakai email ya. Jadi saya ngeprint gitu, halaman judulnya itu saya pakai berwarna gitu loh, tulisannya dan sebagainya. Jadi orang ini karya siapa sih gitu, dibuka dulu. Itu cara-cara aja, apa namanya, strategi aja. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa, kita masuk lewat email ya, mana urutan yang pertama kan, kecuali misalnya, oh Erlina Siahaan ini memang ditunggu-tunggu karyanya, nah, itu pasti akan dibuka lebih dulu. Nah, jadi kalau Eka Kurniawan membuat paragraf pertama itu sesuatu yang menggambarkan dari isi cerpennya atau isi novelnya. Jadi apa? Itu semacam ketika kita membaca kalimat-kalimat di dalam paragraf pertama itu akan langsung tergambar, oh ini cerita detektif, oh ini cerita silat, oh ini cerita horor, ini cerita jenaka, dan itu harus sudah tergambar di sana. Ya. Kemudian lagi-lagi Eka Kurniawan itu menuliskan dengan cara bergerak, ya. Tahu kan ya, misalnya kalau kita menggambarkan sebuah pasar, terus semuanya mati di sana. Maksudnya semua mati itu dia melihat seorang penjual pecel, di sebelahnya penjual sirih, di sebelah sana ada toko daging, sebelah ini lantainya terbuat dari ini, apa namanya, langit cukup teduh sehingga orang-orang kelihatan sepi gitu, yang belanja cuma sekian. Tapi itu bisa digerakkan dengan misalnya ada pergerakan di sana yang mengatakan yang menggambarkan bahwa pasar itu hidup. Jadi bukan freeze ya, bukan beku, tapi berjalan, bergerak. Orang berpakaian misalnya, perempuan berpakaian mewah itu masuk ke dalam pasar hanya untuk membeli sirih. Ternyata dia menawar, kemudian dia kaget ketika harga gambirnya atau itu ternyata mahal, dia tidak pernah menduga. Dan ketika si itu bertanya untuk apa gitu misalnya kan, untuk apa namanya, mertuanya yang ternyata dari desa dan biasa sirih misalnya. Terus kemudian ada seekor tikus yang berlari ke sana, ada seorang kuli lagi minta jalan gitu kan. Dan peristiwa yang bergerak itu juga ditulis oleh Felix Nesi di dalam novelnya Orang-orang Otimu itu. Di paragraf pertama itu dia sudah mengatakan banyak hal gitu loh.
Itu yang membuat cerpen kita tuh efektif atau novel kita efektif, orang langsung terikat, emosinya langsung dapat. Nah, dari situ akan meneruskan. Kurang lebih begitu ya. Baik, baik. Terima kasih, Mas Kev. Demikian ya, Kak Erlina di Siantar. Dari Siantar kita ke 50 kota Sumatera Barat, ada Kak Rahmi, Mawadatur Rahmi. Silakan Kak Rahmi. Baik, terima kasih Mas Sultan. Untuk off-cam ya Bang, karena lagi rame Bang. Ya, silakan. Terima kasih Pak Kev yang udah ngasih materinya, insyaallah. Jadi di sini saya mau nanya tentang tulisan non-fiksi, Pak, sejenis artikel atau esai yang itu Halo Kak Rahmi. Halo Kak Rahmi, sinyalnya putus. udah Bang. Ya, silakan. Tentang tulisan non fiksi Pak. Jadi kalau semacam artikel atau esai itu kan lebih ke argumen gitu Pak, atau bisa juga fiksi gitu. Gimana kalau misalnya tulisan kita itu setelah pembacanya membaca gitu kan Pak, menghasilkan pemikiran yang melenceng gitu Pak untuk si pembaca, atau di kemudian hari setelah diteliti lagi tulisan kita itu memiliki informasi yang salah gitu Pak. Nah itu bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Kak Rahmi di 50 kota. Silakan Mas Kev. Untuk esai atau non-fiksi, sebuah tulisan yang ditulis oleh penulisnya, kemudian dalam pikiran pembacanya menghasilkan sebuah kesimpulan yang melenceng atau salah dan lain sebagainya. Bagaimana si penulis bersikap? Ya, silakan. Untuk menulis artikel atau esai itu memang rujukannya harus jelas. Kalau Nirwan Dewato itu mengatakan gini, kalau mengambil referensi itu jangan dari sumber yang kesekian ya. Misalnya kan kalau kita melihat hadis Nabi juga kan, misalnya dari Bukhari Muslim, dari apa kan ada yang berturut sampai 3 gitu ya. Jadi dari ini, dari ini, dari ini. Artinya sumber pertamanya itu disebut, terus kalau misalnya isinya tidak berubah ya. Tapi kalau berubah itu memang berbahaya, harus mencari sumber utama, karena kalau kita sudah mengambil sesuatu yang tidak kokoh ya, bukan hanya tidak kokoh tapi mungkin keliru ya, itu akan membuat pembacanya mungkin kalau pembacanya lebih pintar mengatakan bahwa ini salah gitu kan. Nah kalau salah di dalam media misalnya yang menyediakan misalnya tiap hari Sabtu atau tiap hari Rabu, tiap apa itu ada bisa terjadi polemik ya, itu akan dijawab dengan teori-teori yang berbeda yang mengalahkan teori itu. Nah, ya itu sih sah-sah saja. Jadi artinya bahwa memang itu bisa digulingkan. Satu itu. Yang kedua, jangan menyampaikan sesuatu yang sudah sangat umum gitu ya. Misalnya pendapatnya HB Yasin begini, terus kita bolak-balik mengutip itu gitu ya. Jadi apa kemajuannya? Udah mending daripada baca tulisanmu, baca aja tulisan HB Yasin gitu kan, lebih lengkap misalnya gitu. Terus ada juga dengan cara yang gini, saya kebetulan sedang menulis buku non-fiksi ya tentang kode-kode Nusantara. Itu buku itu ditulis oleh Hoki Situngkir, seorang ilmuwan muda Indonesia yang pernah mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri tahun 2011 sebagai ilmuwan muda. Nah dia mengatakan, saya hari Kamis yang lalu, besokan Kamis ya, Kamis yang lalu itu saya ke Gunung Padang. Nah ke Gunung Padang itu dia sedikit cerita bahwa tahun 1906 itu seorang Jerman atau apa itu mengatakan bahwa Gunung Padang itu ini usianya sekian.
Dan itu dia membuat tesis. Tesis itulah yang dipegang oleh Hoki Situngkir, karena tesis itu penelitiannya jelas, ada bukti-bukti, kemudian dijabarkan dengan baik ya. Sebelumnya tahun 1890 sekian itu ada juga orang bule yang, tapi dia tidak membuat tesis, dia hanya mengatakan bahwa di Cianjur ada situs. Nah, itu hanya mengatakan itu, tapi tidak di ini. Baru 1906 baru seorang Jerman kemudian meneliti dan membuat tesis. Tahun 1970-an itu ada seorang arkeolog dari Jawa Barat menulis tapi dalam bentuk artikel, bukan tesis ya, bukan disertasi, bukan apa gitu, itu tidak bisa dipegang menurut Pak Hoki. Jangan pegang itu, karena dia ternyata yang datang ke tempat objeknya itu mahasiswanya, dan dia hanya menyimpulkan gitu. Jadi dia masih pegang sumber utamanya. Maksud saya begitu. Jadi kalau kita mau menulis sesuatu, pendapat, opini ya, opini itu bagus kalau kita menyampaikan hal baru. Hal baru itu akan menjadi misalnya yang apa, katakanlah Habib Yasin mengatakan bahwa Chairil Anwar adalah pelopor sastrawan angkatan 45. Dia pembaharu puisi-puisi yang membuat puisi-puisi modern Indonesia. Dan itu dikokohkan kan dengan semua karyanya, dengan studi bandingnya dan segala macam. Nah, itu yang dipegang sampai sekarang. Kalau misalnya tidak akan ada itu, mungkin Chairil Anwar juga bukan siapa-siapa mungkin ya. Karena ada tulisan itu, kemudian dia menjadi tonggak sejarah sastrawan Indonesia misalnya gitu. Nah, saya kira itu. Jadi menulis non fiksi itu lebih berbahaya daripada fiksi. Kalau fiksi ya sudah. Tapi kalau non fiksi itu pertama rujukannya harus jelas, dan kalau bisa ke sumber utama ya gitu kan. Tapi kita harus memberikan sesuatu yang baru, itu penting. Jadi ketika saya mengikuti, saya belajar juga ya, kepada Putu Fajar Arsana yang waktu itu dia pada ulang tahun sebuah kampus di Bandung. Kemudian itu selalu setiap tahun mengadakan lomba penulisan itu, tapi diberikan bahannya. Bahannya itu pertunjukan teknologi apa segala macam itu, dan saya memilih salah satu untuk mengajukan itu. Saya cuma dapat juara 3 pada waktu itu ya. Tapi mengajukan, nah ini ada satu teknisnya. Jadi pertama adalah hampir sama dengan cerpen, itu harus menggambarkan mau ngomong apa ya kan. Tema itu harus ada di dalam paragraf pertama. Berikutnya jangan lompat ke tiba-tiba, misalnya kalau fiksi bisa kan, habis itu terus kilas balik boleh. Tapi kalau di artikel itu yang satu harus mendukung berikutnya dan jangan menggunakan banyak kata yang sifatnya dia konotatif ya, jangan yang bercabang gitu. Metafora janganlah dibuat di dalam non fiksi, karena itu akan membuat orang menafsirnya keliru. Saya kira itulah ya, mungkin saya ilmunya belum sampai jauh, tapi saya sedang menggarap itu non fiksi. Terima kasih Mas Kev dan Kak Rami di 50 kota ya. Jadi untuk tulisan non fiksi rujukannya harus jelas ya, harus jelas. Lakukan riset dan kepustakaan. Baik, selanjutnya kita ke Jakarta. Ada Kak Masyah. Silakan Kak Masyah. Itu Nurlela dari tadi juga. Iya. Setelah Kak Masyah. Silakan Kak Masyah. Ya, selamat malam Mas Kev. Ini kelemahan saya dalam menulis novel tuh saya pelajarin sendiri. Kayaknya dalam menyelipkan dalam bumbu-bumbunya tuh masih sulit tuh dalam percintaan gitu ya. Misalkan dalam dua novel itu cuman mungkin karakternya cuman dari anak-anak ke 17 tahun ya. Ya nggak ada percintaan deh gitu. Tapi yang kedua itu percintaannya biasanya cuma di akhir gitu. Cuman cerita gagal gitu. Dapat cowok gitu yang baik gitu. Tapi di pertengahan menyelipkan percintaan itu susah banget menciptakan supaya gimana ya, manisnya di dalam enak dibaca itu gimana gitu ya. Terus dalam karakter yang mendobrak jeruji imajinasi kan saya ininya sama imajinasi itu, selalu bicara sama imajinasi dalam setengah buku. Tapi setelah itu hilang di tengahnya. Jadi
tokohnya orang semua. Itu gimana ya cara maksudnya biar menyedapkan bacaan gitu. Aku merasa itu masih belum sedap gitu dibaca. Terus itu novel yang kedua saya pengen saya bercerita dari tengah gitu, alur tengah ya. Tapi justru kayaknya kalau saya baca jadi amburadul gitu. Gimana solusinya ya? Saya merasa banyak salah gitu. Baik, terima kasih Kak Masya di Jakarta. Ya, pertama bagaimana meramu bumbu cinta dalam novel ya. Kemudian yang kedua jika alurnya alur tengah tadi ya. Silakan Mas Kep. Ya, Mas ya. Dalam menulis itu perlu dua hal. Pertama adalah bahan bacaan, yang kedua adalah pengalaman ya. Jadi kalau punya pengalaman percintaan yang panjang ya, misalnya ketemu pacar gagal sebabnya apa, bertemu pacar lagi gagal sebabnya apa, terus dapatlah pacar yang sangat mungkin ideal dalam pikiran gitu, tapi ternyata penipu misalnya gitu. Itu kan pengalaman. Tapi ada hal yang sebenarnya lebih gampang adalah membaca aja sebanyak-banyaknya cerita cinta ya. Karena gini, seseorang yang misalnya saya mau menulis tapi saya tidak mau membaca tulisan orang lain, supaya apa? Supaya saya tidak terpengaruh oleh tulisan orang lain. Nah, itu sebenarnya kesombongan ya saya pikir. Jadi tidak mungkin, bukan maksudnya terpengaruh boleh kok. Epigon boleh, kita mengikuti gaya orang lain boleh. Yang penting tidak plagiat ya, tidak mencontek gitu kan. Nah, jadi kita punya ide yang hampir sama pun boleh, tapi tempatnya lain, kemudian mungkin usianya lain, konfliknya akan sedikit berbeda, nggak ada masalah. Itu sebagai sebelum kita memperkaya dengan imajinasi kita sendiri gitu. Tapi yang dengan membaca banyak cerita, saya kok sering mendapatkan menemukan gitu ya cerita-cerita yang sekarang ini kan novel-novel anak muda itu kan pakai judul bahasa Inggris tapi sebenarnya cerita bahasa Indonesia, tapi judulnya suka pakai bahasa Inggris supaya keren dan sebagainya lah barangkali ya. Tetapi itu menarik itu. Jadi ada cinta pura-pura misalnya. Cinta ini hanya ingin mencari keuntungan karena tahu misalnya pasangannya itu kaya raya misalnya ya. Jadi itu memang mau memanfaatkan itu saja gitu. Dan kebetulan memang karena misalnya dia cantik sekali sehingga ya terpedaya lah ya, terpedaya karena kemudian terperdaya si itu bisa sampai bangkrut gitu misalnya. Terus ada lagi yang pokoknya semua unsur kepentingannya itu dicoba menjadi bagian dari motif. Ya gini, menulis itu tokoh-tokohnya harus punya motif, nggak bisa iseng gitu ya. Misalnya Baskoro pagi itu pergi ke Baskoro pagi yang tinggal di Rawamangun pagi itu pergi ke stasiun kota, ke Beos misalnya. Itu ngapain ke sana? Itu harus punya motif. Oh, dia pagi-pagi memang mau ketemu seseorang, janjiannya di sana, di Kota Tua misalnya. Atau dia mau riset ke sana karena ada tugas. Kan selalu ada sebab dan akibat, ya kan? Percintaan juga begitu, ada sebab dan akibat. Yang paling klise misalnya karena tabrakan di depan perpustakaan, bukunya tumpah, kemudian ditolong, terus apa namamu? Kenalan begitu kan. Nah, kalau itu 3 jurus kan. Kenalan, terus pacaran, cemburu gitu kan. Itu baikan lagi gitu kan. Itu yang terjadi di cerita-cerita remaja di masa lalu ya. Itu 3 jurus begitu saja. Sekarang kalau misalnya masih saya juga belum pernah menonton film-film drama-drama Korea, tapi menurut pengalaman banyak teman yang juga menulis skenario, menulis cerpen, kemudian itu banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya romantisme drama-drama Korea.
Coba itu aja dihayati, dibaca gitu kan. Itu agak ditonton ya, kalau film ditonton, kalau cerita-cerita itu apa namanya, kita bacanya nggak harus seluruhnya sih. Kadang-kadang kan kita kalau membaca, aduh ini jangan dipaksakan juga, kalau ini nggak bagus gitu ya, ganti yang lain gitu. Jadi apa, varian-varian itu akan memperkaya perasaan kita, apalagi kalau ada pengalaman ya kan. Pengalaman jatuh cinta platonik, tahu kan platonik, bahwa kita mengagumi seseorang, kita jatuh cinta pada ini terjadi juga pada Khalil Gibran sebenarnya. Jadi kita bisa menulis surat seolah-olah surat itu dikirim ke sana, padahal enggak, mereka nggak pernah baca juga gitu. Tapi kita menjadi sakit hati ketika orang yang kita cintai dalam tanda petik itu, kita cintai secara platonik itu ternyata menggandeng perempuan lain dan sahabat kita misalnya. Nah, itu mulai ada apa, karena cinta kan bumbunya banyak ya. Tadi kan mau soal bumbu kan. Bumbunya itu apa? Cemburu gitu kan, rindu ya kan. Terus kemudian ada apa? Persaingan, kemudian ada macam-macam, dan itu bisa diolah dengan berbagai cara ya. Terus setiap coba mencari ini juga wawasan dari bukan negara lain, ranah lain. Misalnya di Nusa Tenggara Barat itu bagaimana sih orang bercinta, di Bali itu bagaimana sih orang bercinta. Latar itu juga menjadi penting ya kan. Pacarannya bukan di mall, tapi misalnya di pantai ya kan. Pacarannya mungkin di perpustakaan, pacarannya mungkin naik gunung, itu macam-macam ya. Nah, saya kira itu bisa bisa menambah apa, dinamika atau aneka atau ragam dari Makasih. kisah Mungkin cinta karena itu. saya belum kurang berani mengungkapkan kali ya. Saya belum berani. Oh gitu. Itu kalau kurang berani, Harus diungkapin secara detail iya gitu. itu. Ya, Kan ada. Saya Heeh. misalnya Forum Lingkar Pena, Asma Nadia juga tidak pernah secara vulgar dan sebagainya. Tapi kan problemnya atau konfliknya itu kan jelas. Konflik-konflik percintaan gitu loh. Misalnya, tapi ini udah dewasa, misalnya ini seorang yang laki-laki harus bagaimana cara menyampaikan ketika dia jatuh cinta dengan perempuan lain dan akan melakukan poligami, itu kan konflik kan, konfliknya. Nah, bagaimana menyampaikannya itu bisa dibuat sedemikian rupa itu sehingga nanti ada, karena pembaca perlu memihak. Ya, pembaca itu perlu memihak suami atau memihak si perempuannya. Jadi dibuatlah alasan-alasan yang membuat yang akan memicu pemihakan pembaca. Kalau pembaca itu hanya nurut apa mau pengarang, juga kadang-kadang apa ya, itu pembaca yang hanyut saja gitu ya. Pembaca itu juga boleh melakukan pemihakan. Asem tenan ini tokoh utamanya kok apa namanya menjengkelkan sekali, misalnya seperti itu. Nah, kalau menulis yang kemudian dari tengah, kemudian caranya itu tadi seperti saya, bikin lini masanya dulu. Ya ampun lah, yuk. Dari 0 sampai 100 itu dibuat lempeng dulu, terus ngambil dari 49, nanti ambil dari 62 dan sebagainya, itu kan nggak ada masalah karena sebenarnya bangunan struktur dari ceritanya sudah ketemu gitu. Jangan asal ngarang tiba dari tengah gitu. Terus habis itu ke depan, dan itu kalau nggak teliti jomplang gitu. Kalau nggak teliti berbahaya. Gitu Mas ya. Baik. Terima kasih Mas Ket, Kak Masyah ya. Luar biasa. Baik, kita ke Lampung. Ada Kak Nurlelawati. Silakan Kak Wati. Aktifkan videonya dan mikrofon. Halo Kak Nurlelawati, masih monitor? Diaktifkan video dan mikrofon Zoom-nya. Nah, itu dia. Ya. Tinggal mikrofonnya. Mikrofonnya ya, silakan. Ya, silakan Kak Nurlelawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Subhan dan Pak Kurnia Effendi. Mohon maaf tadi agak terlambat karena masih ngisi absen. Ya. Pak Kurnia, walaupun tadi sebenarnya saya sudah mengikuti agak
saya tertarik dan alhamdulillah bisa mengikuti. Jadi tertariknya menulis yang menggunakan atau menulis juga harus bermain adrenalin. Di sini saya mengutip mencari tantangan atau menguji diri. Jadi yang poin ketiga ini sangat menarik sekali bagi saya, yaitu mencari tantangan untuk menguji diri. Hanya singkat yang ingin saya tanya dan mohon sarannya, bukan bertanya saja, mohon sarannya. Saya ini ingin sekali menulis cerpen, tetapi ada rasa takut. Jadi bagaimana cara menghilangkan rasa takut ketika saya mendapatkan idenya itu dari kisah yang saat ini sedang tenar. Jadi misalnya salah satu contoh misalnya kisah kasus Ferdy Sambo, Mario Teguh, kemudian kisah alibi Abang Alis yang dari India kemarin ke Wajo. Tetapi saya punya rasa takut ketika saya ingin mengangkat cerpen dari berita-berita yang nyata seperti itu. Dan rasa takut itu dari apa ya, susah saya ungkapkan takutnya itu di mana gitu ya. Susah saya mau bilang itu, yang jelas takut gitu. Takut apabila ini dibaca, takut kalau menuai apa gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu ketika saya menuliskan cerpen yang idenya itu dari berita nyata yang saat ini sedang tenar. Mohon petunjuk dan sarannya Pak Kurnia dengan Pak Subhan. Terima kasih. Terima kasih Kak Wati di Lampung. Nah, ini menarik Mas Kep ya, berangkat dari realitas sosial yang terjadi di sekitar dan yang viral ya, dan ingin mengambil itu sebagai ide tulisan, tapi takut. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa takut ini? Takut kalau orangnya marah dan sebagainya barangkali ya. Silakan. Lah kalau Nur Lelawati aja takutnya nggak tahu kenapa, bagaimana orang lain? Saya mesti membedah kepala dan hati Nur Lela ini supaya tahu apa penyebab takutnya ini. Tapi takutnya kan takut memicu atau menimbulkan jangan-jangan malah jadi fitnah. Sebenarnya begini, ketika kita mau mengambil kisah nyata, apalagi misalnya kisah nyata itu belum clear, belum selesai ya, kita mau ngomong dari katakanlah pengadilannya Sambo atau apa itu, terus tapi pengadilannya belum selesai misalnya, atau itu jangan sampai kita membuat bercerita gitu yang hasilnya berbeda dengan kenyataannya. Nah, itu kan lebih berbahaya, ya kan, lebih berbahaya. Wah, ini orang itu ternyata cuma fitnah atau ternyata itu permainan gitu kan segala macam. Kemudian waduh, aku udah ngomong begini ya gitu misalnya. Itu soal politik, soal agama, soal apa pokoknya berkaitan dengan realitas itu ditunggu dulu, ditunggu sampai menjadi sejarah. Maksudnya sejarah kan bisa kejadiannya sudah kira-kira seminggu yang lalu, tapi sudah clear tuntas gitu ya. Itu masih nggak apa-apa. Dan kita mau ngapain sih di situ? Kalau hanya mendapatkan idenya bahwa ini menarik itu menjadi cerita detektif, misalnya gitu ya. Oh, jadi cerita detektif itu seperti ini sebenarnya, terungkap sesuatu, ya kan? Misalnya pagi-pagi kok ada pot bunga di teras kita hancur berantakan, padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, apa? Itu kan kejadiannya ya, yang kita lihat pertama kali pada pagi hari. Nah, terus ternyata baru sorenya gitu ada kucing di atas berantem. Oh, berarti Pak, kan kesimpulan sementara. Barangkali kucing itu tadi pagi itu yang menabrak, lagi musim berahi gitu ya, musim kawin gitu. Ini kedengaran, oh berarti itu kucing. Itu kan baru dugaan. Nah, kan punya CCTV, tinggal putar CCTV. Oh benar kucing. Tapi ternyata bukan kucing. Oh ternyata ada pencuri yang mau ini, dia nginjek mau lompat ke atas ke jendela, tapi dia nginjek pot dan jatuh. Itu yang tertangkap oleh CCTV. Nah, itu. Jadi gini, peristiwa-peristiwa nyata itu dijadikan pemantik saja itu untuk menceritakan sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang berbeda. Jadi
nggak usah. Karena tujuannya apa? Itu biar menjadi jatahnya jurnalis, menjadi jatahnya seorang apa ya ahli hukum untuk menuliskan opininya di itu kan. Kita nggak usah ke sana kalau kita mau ngomong fiksi kan. Tapi kalau memang mirip-mirip seperti itu bisa bikin disclaimer misalnya ini hanya sebuah fiksi, cerita rekaan yang diilhami atau terinspirasi oleh peristiwa nyata. Jadi fiksi. Kalau udah ngomong fiksi kan, udahlah orang membaca juga tidak serius-serius sama, tidak mengatakan oh ini maksudnya Sambo ya, oh ini maksudnya tidak sampai ke sana. Apalagi yang barusan ini juga ada kan ya yang apa sih Asip. di Hong Kong apa di mana yang Ya, Asip. dimutilasi Ya. itu. Oh bukan ya. Iya itu. Tapi itu Ya. sebagai idenya saja misalnya, oh ada cara membunuh seperti itu. Dan kenyataannya kan fiksi kita itu kalah absurd kan dengan kenyataan kan. Ya kan? Kita masih membunuh, kemudian ngumpetin segala macam. Nah itu malah kenyataannya masih kepalanya disimpan di kulkas segala macam. Itu kan mengerikan sekali. Kita menulis saja, pengarangnya nggak berani sampai ke sana. Kenyataannya ada gitu ya. Nah itu hanya sebagai pemantik untuk memperkaya gagasan kita, memperkaya kemungkinan-kemungkinan dari tulisan kita, saya kira itu. Jadi jangan takut kalau bukan mengambil itu menjadi sebuah berita ya nggak usah takut, apalagi kita mau berpendapat bahwa membela siapapun lah gitu ya, berpendapat tapi ternyata kasus itu belum selesai, itu lebih berbahaya lagi. Begitu pendapatnya keliru, nah udah itu jadi viral hujatan nanti. Gitu saya kira. Baik, terima kasih Mas Kep Kawati di Lampung ya. Jadi nggak usah takut memungut idenya, ya tentu saja ketika difiksikan, tokohnya diganti, latar tempat, waktunya diubah dan lain sebagainya, sehingga tidak nyata. Jadi apapun idenya nyata ya, Kawati. Baik teman-teman, tidak terasa waktu sudah hampir 2 jam ya, hampir 2 jam. Tentu tidak puas dan tidak cukup kita mendapatkan banyak hal lain yang perlu kita gali dari seorang sastrawan Mas Kep ini. Nah, tentu karena sudah di ujung, kita masuk di sesi closing statement ya untuk materi ini. Silakan Mas Kep untuk closing statement-nya. Oh, baik. Jadi teman-teman, saya mungkin sedikit mengulang bahwa kita sebagai penulis, perangkatnya adalah bahasa. Maka kuasailah bahasa. Ya. Kalau kita menyusun kalimat strukturnya keliru, atau kita salah menangkap makna kata, itu sudah gagal dari awal. Jadi kita menguasai bahasa, syukur menguasai cara penulisannya ya. Itu penting. Terus kemudian yang kedua, kita menulis jangan tergantung pada mood, tetapi kita yang menciptakan mood untuk bisa menulis lancar. Yang membuat kita semangat menulis itu apa? Diri kita sendiri. Sebaiknya begitu kan? Kalau kita berada di luar jangkauan teman-teman, mau bagaimana? Nah, saya memancingnya atau menciptakan mood itu dengan tayangan Facebook di pagi hari saya. Itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk menciptakan mood. Mood buat siapa? Sebenarnya saya sampaikan untuk memanggil atau membangkitkan mood teman-teman di luar sana untuk semangat. Mari kita bergembira menghadapi hari ini. Nah, begitu banyak komentar yang datang membalas dengan semangat yang baru, itu membuat saya bertambah gairah untuk menulis. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita memang ingin dikenang, ini kan sebenarnya saya mengulang kata-kata Pramudia Anantatur, ya menulislah. Karena orang yang tidak menulis, ya itu begitu dia meninggal ya dilupakan orang gitu. Kecuali dia memang pahlawan ya, berjuang, kemudian punya jasa yang lain. Tapi menulis adalah cara yang mungkin termudah untuk diingat oleh orang lain. Saya kira begitu teman-teman, jangan putus asa. Semua kenapa saya sampai bisa
pada posisi seperti ini karena berlatih. Jadi saya tidak menulis tahun 78 kemudian tidur, tahun 2000 nulis lagi, terus tidur lagi, tahun 2020 nulis lagi, bukan begitu. Tapi tiap hari menulis, atau ya nggak usah tiap hari lah, seminggu sekali menulis juga udah bagus. Terima kasih Subhan, terima kasih kelas menulis daring, terima kasih teman-teman yang bertahan. Mungkin ada yang sudah tidur sih, tapi menyala. Terima kasih. Oke, semoga kita bertemu lagi ya. Ya, baik, amin. Terima kasih kembali Terima Mas. kasih Mas Kev. Luar Mas Kev biasa. udah Nulis secara Sorry, termudah Tak. orang lain ya. Jadi kuasai perangkat bahasanya, menulis, kemudian jangan tergantung pada mood, ciptakan mood. Jika ingin dikenang, menulislah. Ini luar biasa ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Kev. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk hadir kembali di ruang kelas menulis daring Ellipsis. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas-kelas lainnya, bisa langsung pada kelasnya Mas Kev ya, karena Mas Kev juga punya kelas-kelas menulis, sehingga bisa terus memungut semangat dari seorang Kurnia Effendi. Sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Kurnia Effendi, Mas Kev, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang paling penting dari proses kreatif menulis adalah bagaimana teman-teman segera menulis, ya, segera menulis dan terus menulis. Dengan mengucapkan hamdalah dan perbanyak maaf, kelas malam hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kev, teman-teman semua. Selamat istirahat. Ya. Selamat istirahat. Izin kelas ditutup ya. Silakan tim.